Akhir-akhir ini banyak sekali media online yang menyiarkan perihal resesi dan perekonomian Indonesia di tahun 2023. Indonesia akan mengalami kegelapan, karena di setiap pidatonya Pak Jokowi selalu berpesan untuk kita selalu waspada perihal adanya ketidakstabilan ekonomi global. Oke, kita pahami dulu apa sih resesi itu. Resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut. Jadi di sini kita bisa simpulkan jika di suatu negara mengalami resesi, maka negara tersebut mengalami perlambatan perekonomian terutama di sektor real dan output ekonomi negara secara keseluruhan akan mengalami penurunan atau negatif. Dan yang pastinya resesi ini juga berdampak terhadap sumber daya manusianya. Daya beli menurun, produksi menurun, pendapatan perusahaan menurun, otomatis perusahaan akan melakukan efisiensi untuk beban biaya operasionalnya, dengan merumahkan sebagian besar karyawannya dan bahkan ada juga yang sampai melakukan pemutusan hubungan kerja. Kita semua sebagai warga Indonesia pasti berharap agar Indonesia bisa keluar dari jurang resesi, bisa kembali di situasi perekonomian yang stabil dan kondusif. Jangan sampai salah langkah agar kita bisa siap dalam menghadapi badai resesi ini. 1. Cash is king. Pelihara aset yang siap likuid saja. Aset likuid adalah aset yang gampang untuk dijual seperti uang atau emas. Uang tunai adalah raja di saat kondisi krisis. Non-liquid adalah aset yang tidak produktif, segera jual sebelum nilainya jatuh. Hindari high-risk investment dan lahan properti baru. Di saat krisis ekonomi, high-risk investment dan lahan properti adalah bisnis yang pertama kali jatuh. 2. Lunasi hutang Anda. Bunga pinjaman akan terus merangkak naik, karena inflasi dan pengetatan uang beredar dari bank sentral. Jual aset nganggur sekarang juga sebelum harganya jatuh, apalagi penjualan ditujukan untuk melunasi hutang Anda. Kemudian jauhi hutang apapun jenis hutangnya. 3. Jangan memulai bisnis baru dengan mengeluarkan modal uang Anda atau uang dari pinjaman. Karena dengan perekonomian global saat ini yang tidak stabil akan mempengaruhi siklus usaha Anda dan arus kas usaha Anda. 4. Kumpulkan sekarang sebanyak mungkin kebutuhan Anda dan keluarga untuk 1 tahun ke depan. Pangan dan kesehatan terutama, karena Anda tidak akan tahu seberapa lama kali ini pada krisis dunia 2023 saat ini. Pengamat ekonomi memperkirakan setidaknya 3-5 tahun untuk recovery penyembuhan ekonominya. PHK besar-besaran akan terjadi, banyak resiko pendapatan tetap akan hilang. 5. Lindungi diri Anda dan keluarga dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Kemudian letakkan uang Anda di emas dan logam mulia. 6. Efisienkan pengeluaran. Hemat apa yang bisa dihemat dari operational expenses. Stop gaya hidup berlebihan, seperti traveling, ganti gadget, beli barang-barang bermerek, dan kehidupan sosialita. 7. Jangan menangkap pisau yang jatuh. Akan bermunculan aset-aset murah, karena owner butuh uang, atau harga saham murah. Jangan tergoda, karena tidak bisa diprediksi seberapa dalam jurang kejatuhan harga-harga aset tersebut. Dan sulit untuk memprediksinya, dan kita juga tidak tahu kapan harga aset tersebut akan naik lagi. Jangan rakus. 8. Jaga kesehatan psikologi dan biologi Anda. Semoga kita semua bisa bersama-sama untuk melewatinya. Dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Terima kasih.